Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali sebelum kita melaksanakan tugas aktivitas kita sepanjang hari ini. Biarlah kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan baik, sehat, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kami, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melaksanakan kegiatan kami, biarlah kami boleh dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat teduh pagi hari ini saya ambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-1 dan 2. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang kedua, salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, rasulnya Tuhan Yesus Kristus, untuk orang-orang yang di dalam istilahnya apa? Pembuangan, dalam pembuangan, atau orang-orang yang saat itu percaya kepada Tuhan Yesus tetapi ada di kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil yang istilahnya secara kelompok mereka tidak terlalu kuat. Karena mereka bukan tinggal di daerah yang memang mayoritas Kristen, tapi beberapa orang yang bukan orang Yahudi, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka boleh menerima Injil Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah kehidupan seperti itu, banyak jemaat yang merasa tawar hati, merasa ada satu goncangan, karena di dalam kehidupan mereka, bahwa di dalam kehidupan yang lama dan tiba-tiba menerima hidup yang baru, dan tantangannya luar biasa besar. Jadi dari pihak kelompok mereka maupun dari kelompok masyarakat. Jadi orang-orang ini merasa tidak aman gitulah. Jadi Rasul Petrus memberikan penghiburan. Di sini dikatakan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Disebutkan di sini adalah orang-orang pendatang. Ya, anggaplah misalnya surat ini ditujukan kepada kita yang tersebar di Babarsari, di Tembi, di Bantul, Prambanan, dan sekitarnya, ya, di antara itu. Yang orang-orang yang memang sudah terpilih sesuai dengan rencana Tuhan. Saya meyakini bahwa saya menjadi umat percaya itu karena rencana Tuhan dan dipilih. Dan pilihan itu saya amini sampai hari ini. Dan saya yakin ada Bapak Ibu banyak di antara kita yang sepertinya seolah-olah langsung terhisap saja kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba, oh ya, saya jadi orang percaya ya. Dengan rencana Tuhan dan karena ketaatan kita tiba-tiba terhisap saja. Karena kita tidak, istilahnya tidak melawan dengan kekuatan kita, tapi kita, oh iya. Tapi jangan gini Bapak Ibu, seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula ini, yang dikatakan sebagai pendatang dan mungkin rawan secara sosial, secara kelompok mereka rawan. Ya, kita mungkin hari ini juga sebetulnya rawan dalam artian mungkin secara kelompok sosial kita juga tidak terlalu kuat, atau mungkin secara kehidupan hari-hari kita juga nggak terlalu bisa diandalkan. Tapi yang menarik, Rasul Petrus memberikan penghiburan pada pagi hari ini,
Yang ayat yang kedua itu yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita yakin bahwa kita dipilih Allah sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi di dalam kehidupan Kristenan kita meyakini bahwa kita hidup hari ini, terus sepanjang kehidupan kita dituntun terus oleh Roh Kudus dan semakin dikuduskan, diperbaharui, hidup kita diperbaharui, semakin mengenal Tuhan, semakin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan selanjutnya, biarlah damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau dikatakan makin melimpah, berarti kasih karunia dan damai sejahtera itu sudah kita miliki. Tetapi dikatakan biarlah yang kita miliki itu semakin melimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan itu semakin melimpah-limpah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi kasih karunia Tuhan yang melimpah itu semakin melimpah dalam kehidupan kita. Dan damai sejahteranya yang melampaui akal budi kita menjadi semakin melimpah dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kekristenan kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Dan sebelum kita undur, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kami. Juga Roh Kudus yang selalu menolong kami, membimbing kami, supaya kami taat kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan hari ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan sebagai dedikasi, sebagai pengabdian kami, sebagai ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.